Oke, mari kita bahas. Bentar ya. Soal yang pertama. Loh, kok mati? Bentar ya. Soal yang pertama. Seorang perempuan usia 42 tahun dirawat di RS dengan diagnosa post-operasi kolomi hari ketiga. Hasil pengkajian, pasien mengeluh kantong stomanya hampir penuh dengan feses, distensi abdomen, eliminasi fekal tidak ada kelainan, kantong stoma sudah berisi lebih dari setengah bagian. Setelah kulit peristoma dan stoma dibersihkan dengan NaCl 0,9%, perawat mengeringkan kulit sekitar stoma, menutup lubang stoma, dan apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Apakah berikan pasta di sekeliling pinggiran lubang pola tersebut, tutup lubang stoma menggunakan kasa lembab, menyiapkan pola pada base plate baru, gunting base plate sesuai dengan pola dan rapikan, ataukah lepas sarung tangan? Kira-kira mana jawabannya? Jawabannya yang mana yuk? Kak. E? Ayo, yang lain yuk. Alasannya milih E kenapa? Alasan milih E apa? Karena sarung tangannya kan sudah kotor. Hmm, tapi itu kan Harus sudah diganti ngering. sarung tangan steril. Itu kan udah dikeringkan kulit sekitar stomanya. Ayo, apa yuk? Ayo, yang mana yuk? Yang mana jawabannya? Jadi ini aku acuannya adalah buku SOP dari PPNI ya, Kak ya. Jawabannya adalah D. Ini ya, kita tadi sampai di sini, Kak. Saya tak tunjukkan ya. Tadi kita itu sampai di poin ini nih. Keringkan kulit sekitar stoma dengan kasa kering. Habis itu tutup lubang stoma menggunakan kasa lembab. Habis itu, nih, gunting base plate sesuai dengan pola dan rapikan tepian guntingan base plate dengan jari. Jadi, kalau udah dibersihkan stomanya, nah ini base plate-nya diukur nih, misal segini. Nah, ini kalau guntingnya ini nggak rata, itu teman-teman bisa lakukan penekanan biar rata ya. Ini tekan aja pakai jari-jari teman-teman. Nanti kalau semisal dia udah bagus, tidak ada yang menonjol-nonjol keluar, baru dipasangkan ke stomanya. Baru nih, buka kertas pengalas, berikan pasta di sekeliling pinggiran lubang, habis itu tadi kita rapikan. Nah, pemasangan kantong stoma ini teman-teman, kalau semisal teman-teman kesusahan ya. Misal ini kan ada yang untuk nempel di kulitnya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita nggak tahu triknya, nempelnya tuh susah. Caranya gimana biar kita nempelnya gampang? Tangan teman-teman itu dikosok-kosok dulu sampai anget. Habis itu tempelkan di yang plesternya. Nanti dia itu biasanya akan menempel dengan lebih kuat daripada jika tidak dilakukan dengan hal tersebut. Itu ilmu yang aku dapat dari simposium kemarin ya. Jadi harus dikosok-kosok dulu sampai anget, terus nanti diletakkan pada kertas yang nempel atau plesternya tadi. Nanti dia akan menempel dengan lebih sempurna. Nah ini, oh ya, belum aku kasih ya ini ya, apa PDF-nya nanti tak kasih habis ini ya untuk SOP dari tindakan-tindakan yang ada di keperawatan. Ini nanti dibaca teman-teman ya. Kita patokannya dari sini ya. Karena kalau semisal soal-soal itu meskipun lewat Kemenkes kan ya Kemenkes kan ada perawat juga. Pasti juga ngambilnya dari PPN. SOP-nya Kemenkesnya sendiri kan nggak ada. Pasti standarnya ya tetap balik lagi ke PPN ya. Oke, nah ini nanti dibaca pelan-pelan dan aplikasikan ya. Biasanya sering-sering itu ya stomat, pasang infus, hal-hal standar yang biasanya dilakukan saat teman-teman di rumah sakit. Kita lanjut. Ada beberapa kok soal-soal kayak gini. Nah, ini gampang ini.
Soal nomor 2. Nyonya R dengan riwayat status asmatikus masuk ke RS karena sesak nafas dan hasil pengkajiannya retraksi interkosta. Nafas pendek dan dangkal, wheezing saat ekspirasi, rongki positif, sianosis pada ekstremitas atas bawah. Tekanan darahnya 130/90, nadine 108, frekuensi nafasnya 32, saturasinya 92. Tindakan yang harus diberikan apa? Ayo, dikaji dulu permasalahannya ini di mana. Habis itu nanti disesuaikan dengan permasalahan yang muncul. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Apa permasalahannya? Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu. Permasalahannya kita menggunakan prinsipnya menggunakan A, B, atau C. Airway, breathing, ini circulation. Nah, teman-teman lihat di sini ada retraksi interkosta. Retraksi interkosta masuk ke mana? Ayo open mic. Retraksi interkosta masuk ke mana? Retraksi interkosta masuk ke mana? Breathing. Breathing. Bukan. Breathing. Breathing. Pakai di breathing, betul. Nafas pendek dangkal masuk ke mana? Breathing. Airway. Ini bisa di A, bisa di B. Oke. Habis itu wheezing, masuk ke mana wheezing? Airway. Airway. Oke. Rongki masuk ke mana? Airway. Airway. Sianosis masuk ke mana? Sirkulasi. Sirkulasi. Sirkulasi bisa diakibatkan oleh permasalahan breathing juga bisa. Oke. Yang abnormal itu saturasi. Masuk mana saturasi? Circulation. Hati. Saturasi masuk apa yuk? Saturasi loh. Kadar oksigen dalam darah itu disebabkan oleh penurunannya, berarti permasalahannya di Breathing. breathing. Nah, kalau ada A, masalahnya di A ada, di B ada, di C ada, teman-teman harus menggunakan prioritasnya itu menggunakan A, B, C. Kenapa? Karena pasiennya ini masih ada nadi, ada nafas. Jadi prioritasnya airway dulu, breathing, baru sirkulasi. Jadi kita sudah tahu nih, masalahnya adalah di airway-nya. Kalau masalahnya di airway-nya, berarti di permasalahannya itu di wheezing dan rongki. Nah, lagi-lagi kan aku pernah bilang, kalau wheezing sama rongki muncul bareng, mana yang diatasi duluan? Airway. Versus rongki. Mana dulu yang diatasi duluan? Wheezing. Wheezing. Yang jawab ini kenapa? Ayo, satu. Ngasih alasan. Kenapa sih dijawab wheezing itu kenapa harus wheezing dulu, Kak? Karena itu Ada penyempitan jalan nafas. Oke, good job. Wheezing muncul akibat penyempitan jalan nafas. Maka jalannya itu dilonggarkan dulu, Kak, sebelum kita mengatasi penumpukan sputumnya. Betul sekali. Kenapa? Kalau semisal jalan nafasnya masih sempit, terus kita mengencerkan dahaknya, ya dahaknya akan tetap saja tidak bisa keluar dengan maksimal. Jadi ini kan ada dua nih, mukolitik dan bronkodilator. Maka yang harus diberikan adalah bronkodilator terlebih Tahu dahulu sebelum memberikan mukolitik. Oke? Gimana? Clear ya? Clear. clear. Oh. Jadi cara cara pola pikirnya kayak tadi ya, dicari dulu masalahnya mana. Oke, masalahnya itu kita lihat dulu prioritasnya. Nadi ada, nafas ada, A, B, C. Nafas nggak ada, nadi nggak ada, baru C, A, B. Udah pegang itu aja, insya Allah selamat. Kalau semisal nggak ada permasalahan yang signifikan, nggak ada permasalahan terkait airway breathing ataupun sirkulasi, berarti teman-teman menggunakan hierarkinya hierarki Maslow.
Tata laksana dulu permasalahan fisiologis, baru nanti menangani masalah rasa nyaman, keamanan, harga diri, dan lain-lain. Kayak gitu, ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Tuan L usia 60 tahun dirawat di ruang bedah dengan DM tipe 2 ulkus diabetik pada tumit kiri. Saat dilakukan perawatan luka oleh perawat, sebelum dibuka didapatkan balutan basah dan kotor. Setelah dibuka, kondisi luka terdapat eksudat, sedikit granulasi, dan sedikit jaringan nekrotik. Mencuci luka dan membersihkan jaringan nekrotik. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya? Apakah lakukan tindakan debridemen pada jaringan nekrosis? Lepaskan sarung tangan bersih dan pasang sarung tangan steril. Tekan area luka, area sekitar luka dan mengeluarkan eksudat. Kemudian apa nih? Oleskan salep sesuai dengan kondisi ataukah kaji tanda-tanda infeksi. Kira-kira yang mana yuk? B. Lepaskan sarung tangan bersih dan pasang sarung tangan steril. Oke, kita tunggu yang lain ya, Kak. Yuk, jawabannya yang mana? Yang belum jawab, ayo. Yang belum jawab. B, Kak. Apa, Kak, jawabannya? Hmm. Hehehe. Lepaskan sarung tangan bersih itu nyampainya di sini nih. Ayo, baca dulu. Nih ya, balutan basah dan kotor. Oke. Habis itu, setelah dibuka, kondisi luka terdapat eksudat, sedikit granulasi, dan sedikit jaringan nekrosis. Jadi kalau habis buka balutan yang kotor ini ya harus ganti sarung harus ganti sarung tangan. Memang tidak disebutkan di soal. Habis ganti sarung tangan, dia cuci lukanya, dibersihkan atau dilakukan debridemen. Langkah selanjutnya setelah debridemen apa? Masa iya pas lepas sarung tangan bersih dan pasang sarung tangan steril lagi? Jawabannya adalah oleskan salep sesuai dengan kondisi atau kita berikan topical dressing yang sesuai. Nah, nih, diperhatikan di sini. Nih ya, monitor karakteristik luka, monitor tanda-tanda infeksi, lepas balutan. Kalau ada rambut di sekitar lukanya mau dicukur boleh. Habis itu lepas sarung tangan, cuci lukanya, lakukan debridemen, baru berikan salep sesuai dengan kondisi luka atau topical dressing. Ya, topical dressingnya mau pakai apa nih? Kita sesuaikan dengan kondisinya. Kalau kondisi lukanya kering, ya kita berikan balutan atau topical dressing yang bisa melembabkan. Kalau semisal lukanya itu basah, moist atau hipermoist, maka kita berikan topical dressing yang bisa menyerap eksudat dengan maksimal. Karena kalau kondisi lukanya terlalu hipermoist, nanti bisa menyebabkan timbulnya maserasi, ataupun kalau semisal lukanya terlalu kering, nanti reepitelisasinya itu nanti akan terganggu. Jadi kita sesuaikan lukanya kering, basah atau tidak. Gitu ya. Lagi-lagi SOP teman-teman. Jadi nanti diperhatikan dengan baik-baik karena mungkin teman-teman fokusnya adalah di sini nih. Sebelum dibuka didapatkan balutan basah dan kotor. Mindset teman-teman kalau ada balutan basah dan kotor berarti habis dibuka ya kita harus ganti sarung tangan. Padahal dia di sini sudah sampai di titik di mana dia sudah membersihkan jaringan nekrosis. Berarti dia sudah ganti sarung tangan yang steril karena dia sudah melakukan tindakan untuk perawatan lukanya. Selanjutnya kalau udah di nekrotomi ya pasti dengan mengoleskan salep sesuai dengan kondisi. Nice to know aja ya. Jadi perawatan luka itu ada tiga tahap. Yang pertama dicuci dulu. Habis dicuci itu dilakukan debridemen atau nekrotomi. Setelah nekrotomi baru teman-teman melakukan pemilihan balutan yang tepat tadi. Kita berikan olesan salep sesuai dengan kondisi pasien. Kayak gitu. Oke? Hati-hati ya. Kita lanjut. Soal nomor 4. Seorang laki-laki datang ke poliklinik dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian sesak dirasakan 2 minggu yang lalu dan tambah berat saat aktivitas. Memiliki riwayat hipertensi, berdebar-debar, bengkak pada kaki, wajah tampak pucat, lemas. Tekanan darahnya 100/60, nadinya 70, nafasnya 28, pengisian kapilere 4 detik. Hasil X-ray-nya adalah CTR-nya 65%.
Pasien bertanya, apakah penyakitnya bisa disembuhkan? Apakah diagnosa keperawatan utama pada pasien di atas? Yuk, apa yuk jawabannya yuk? A. Yuk yang lain? Yuk, jawaban yang lain, jawaban yang lain. Ada yang lain enggak? Mana ini linknya ya? Gimana sih? Ada jawaban lain selain itu? Kenapa jawabnya penurunan curah jantung? Ayo. Kenapa jawabannya penurunan curah jantung? Loh, kok nggak sih jawab? Kemana semua ini? Kenapa milihnya penurunan curah jantung? Alasannya apa? Karena sesak dirasakan eh, tambah berat saat beraktivitas, Kak. Terus habis itu Sama ada CTR 65%. normalnya berapa, Kak? Eh, Normalnya berapa CTR? 5, Berapa? 75. Wah, CTR 75 tambah gede lah, Kak. Ayo berapa ayo CTR? Kurang dari 50. Betul, kurang dari 50%. Oke, kalau 65% itu berarti udah lama mulai, Kak. Enggak, Kak, baru nomor 4. Baru nomor 4. Nah, kita analisa ya. Kita lihat di sini. Mana nih pulpennya? Nah, sesak dirasakan sejak 2 minggu yang lalu dan tambah berat saat aktivitas. Oke, ini bisa dimasukkan juga. Tambah berat saat aktivitas itu bisa masuk 2. Intoleran atau di sini juga bisa. Kemudian riwayat hipertensi masuk di sini bisa, di sini bisa. Berdebar-debar itu boleh penurunan curah jantung atau palpitasi. Palpitasi. Bengkak pada kaki. Bengkak pada kaki masuknya di mana? Penurunan curah jantung atau kelebihan volume cairan? Kelebihan volume cairan. Ini boleh masuk di sini, boleh masuk di sini juga. Bisa juga, ada edema. Wajah tampak pucat, masuknya mana? Nggak Penurunan. ada ya. Wajah Jantung. tampak pucat itu lebih ke perfusi jaringan perifer. Di sini nggak ada. Tekanan darahnya 100/60 sudah mulai turun, masuk di sini. Kemudian pengisian kapilernya 4 detik masuk ke sini. Hasil X-ray-nya CTR-nya 65% masuk ke sini. Yang dimaksud CTR tuh begini, Kakak. Gambar jantung. Paru-paru. Nah, di sini kan ada jantung nih. Misal ini segini normalnya. Yang namanya CTR 65% itu jantungnya itu semakin lebar. Jadi perbandingan antara eh, dada dengan paru-paru dan jantungnya itu dia sudah melebihi nilai normal. Nilai normalnya itu di bawah 50%. Kalau dia di atas 50% berarti kita curigai mengalami apa nama medisnya? Kaitannya K, huruf awalnya K. Apa? Kardiomegali. Kardiomegali. Good job. Nah, kalau semisal terjadi kardiomegali, otomatis ruangan yang ada di jantung, ini anggap aja ini gambar jantung ya, jelek-jelekan aja. Jantung, ini kan ada 4 bilik. Nah, di sini kan ada otot-otot jantung. Kalau terjadi kardiomegali, pertanyaanku, ruangan untuk pengisian jantungnya ini tambah kecil atau tambah gede? Ya besar. Pengisian ruangnya untuk menampung darah. Kalau semisal otot-ototnya tambah tebel, Kecil. volumenya ini tambah kecil, tambah kecil.
Kalau yang tambah kecil, penampungannya ini, darah yang dialirkan ke seluruh tubuh juga akan menurun. Makanya muncul diagnosa penurunan curah jantung. Ya, itulah kenapa ada kata-kata penurunan curah jantung dikarenakan volume curah atau volume sekuncup yang dipompa ke seluruh tubuh itu menurun akibat adanya penyempitan si kapasitas dari ventrikel dan atriumnya. Kayak gitu ya, Kak ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, diagnosa yang tepat adalah betul, yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan tadi ya, ada sesak, ada bengkak, tensinya mulai turun, CETR-nya sudah mulai naik, kapilari refillnya juga sudah mulai memanjang. Begitu ya, pola pola analisanya seperti itu. Oke, kita lanjut Misi ya. Lanjut, Nars, Kak. Boleh, Kak. Monggo. ya, meskipun jawaban saya benar tadi, tapi saya mau bertanya, kira-kira kalau penurunan curah jantung itu, cara kita mengenal soalnya itu gimana? Misalkan Oh, jawaban yang benar itu penurunan curah jantung. Apa aja kriteria di soal itu yang bisa kita pahami cepat begitu. oke, terima kasih, Bapak. Bapak siapa ini? Nasrullah, Oke, Pak Nasrullah. Jadi ini cara Nasrullah Kak. untuk Oke, siap. Cara untuk mengenali ini diagnosanya apa ya, Kak ya? Terus gimana cara untuk memahami lebih cepat? Nah, kita bahas ya, Kak ya. Untuk penurunan curah jantung, namanya aja menurun curah jantungnya, itu berarti kapasitas jantungnya sudah mulai terjadi penurunan fungsi. Ditunjukkan dengan apa yang paling cepat kalau kita untuk mengetahui dia itu ada penurunan curah jantung. Ini, Pak. Nih, CTR 65% atau CTR lebih dari 50%. Habis itu ada echo. Echo itu hasilnya apa? Kalau diperiksa echo, apa yang muncul biasanya hasilnya? Ejection fraction. Ejection fraction itu normalnya berapa? Ada yang tahu? Normalnya ejection fraction berapa? Atau volume sekuncup? Normalnya itu lebih dari 80%. Kalau ejection fraction-nya menurun, kurang dari 80%, itu pasti diagnosanya mengarah ke penurunan curah jantung. Habis itu ada JVP meningkat. Kemudian ada, kalau misal kayak edem, itu kan bisa masuk hipervolemi ya. Yang paling sering aku lihat itu untuk yang penurunan curah jantung itu ini, CTR, ada hasil CTR, ada hasil echo, ada hasil JVP naik, atau ada hasil EKG yang menunjukkan gelombang puncak R ke R itu melebar. Jadi puncak R ke R itu menunjukkan kalau ada pembengkakan pada jantung. Makanya ini. Biasanya markanya ini kalau penurunan curah jantung. Oh, ada hasil CTR, Kak. CTR-nya berapa? Lebih dari 50%. Oke, itu sudah mengarah ke penurunan curah jantung. Jadi nggak harus empat-empatnya ini ada semua, tapi pilih salah satu, ataupun kalau soalnya bagus ya, kadang-kadang dua yang masuk, tiga yang masuk ada. Tapi kalau salah satu aja udah menunjukkan ini ada penurunan, oke siap Kak, abis ini aku jawab. Kalau ada penurunan dari ini ya itu udah masuk penurunan curah jantung. Terus tadi ada yang nanya nih Kak Irwan, Kak Arianti Irwan, bedanya apa sama intoleransi aktivitas? Nah, intoleransi aktivitas itu dia tidak mampu melakukan aktivitas akibat jantungnya yang mengalami kelemahan. Jadi penurunan curah jantung kalau nggak diatasi, dia pasiennya akan intoleran aktivitas. Tanda gejalanya apa yang muncul yang paling bisa membedakan di soal? Intoleransi aktivitas itu adanya keluhan sesak dan lelah setelah beraktivitas. Pegang dulu ya, tulis di kertas. Sesak dan lelah setelah beraktivitas. Setelah itu, orang dengan intoleransi aktivitas itu, Kak, tekanan darahnya itu cenderung naik saat istirahat. Cenderung naik saat istirahat. Bukan malah turun, bukan. Dia itu nggak ngapa-ngapain, tensinya naik. Itu orang intoleransi aktivitas. Kemudian satu lagi, di intoleransi aktivitas itu ada data yang menunjukkan kalau EKG-nya itu bermasalah. Ya, itu. Nah, kadang-kadang Kak, kadang-kadang
Nah, soal ini itu bisa muncul juga intoleran. Soalnya di sini nih, sesak dirasakan sejak 2 minggu yang lalu, bertambah berat saat aktivitas. Ini masuknya ke intoleran. Tapi ternyata di belakang ada data hasil CTR. Kalau ada data hasil CTR ya jangan dimasukkan ke intoleran karena intoleran nggak ada data minor ataupun mayornya berhubungan dengan CTR. Yang berhubungan dengan CTR itu adalah penurunan curah jantung. Maka yang paling tepat di sini. Kecuali pada kasus ini tidak dimunculkan data CTR, ya, tidak dimunculkan data CTR, maka jawabannya adalah intoleransi aktivitas. Karena pasiennya ini sesak dan lelah saat beraktivitas. Nah, ini yang paling penting di jantung tuh ini nih. Penurunan curah jantung ini 4 poin ini nih. Kalau muncul salah satu dari mereka, itu kita arahkan ke penurunan curah jantung. Terus kelebihan volume cairan. Apa bedanya kalau kelebihan volume cairan? Kan sama-sama bengkak. Ada yang tahu nggak? Bedanya apa sama penurunan curah jantung? Di curah jantung juga ada bengkak atau edema, di kelebihan volume cairan juga ada. Bedanya apa? Titiknya di situ. Bedanya adalah kalau kelebihan volume cairan, biasanya itu ada data yang menunjukkan adanya peningkatan berat badan dalam waktu singkat. Normalnya, orang kalau mau naik berat badan tuh nggak mungkin sehari 2 hari naik 2 kilo, naik 3 kilo. Impossible, nggak mungkin. Tapi kalau permasalahannya itu entah di jantung atau ginjal yang mengakibatkan adanya penumpukan cairan, itu biasanya berat badannya itu akan naik dalam waktu singkat. Contohnya, 2 hari aja itu udah naik 4 kilo. Itu makan apa kalau kita rasionalkan? Nggak makan apa-apa, Kak. Ternyata pas waktu kita kaji, dia ada masalah entah ginjal atau di jantungnya. Berarti itu permasalahannya adalah di kelebihan volume cairan. Atau volume cairannya itu nggak bisa dikeluarkan dengan baik. Alhasil BB-nya naik dalam waktu yang singkat. Ada bengkak, ada data kenaikan BB dalam waktu singkat. Itu sudah pasti kelebihan volume cairan atau hipervolemi. Ya, kalau cuma bengkak aja, gandeng sama CTR, gandeng sama hasil echo yang jelek, ya sudah, itu penurunan curah jantung. Kalau semisal gini, Kak, ada juga, Kak, kenaikan berat badan juga di situ. Hasil CTR-nya juga ada, echo-nya juga ada. Berarti penurunan curah jantung bisa, kelebihan volume cairan bisa. Kira-kira yang mana yang teman-teman ambil? Penurunan curah jantung atau kelebihan volume cairan yang mau diatasi kalau mereka dua-duanya datanya sama-sama ada? Kan sama-sama Penurunan sirkulasi. penurunan curah jantung. Penurunan Kenapa? curah Ngambilnya itu. jantung. Kenapa Seperti yang ngambilnya penurunan curah dikatakan, jantung? seperti yang dikatakan tadi sama kakak kan, intoleransi antara intoleransi aktivitas sama penurunan curah jantung, didahulukan eh, penurunan curah jantungnya karena ada data, meskipun satu data yang lainnya punya data, tetap akan didahulukan eh, penurunannya meskipun datanya cuma sedikit. Oke, good job. Pilihannya betul. Kalau ada kelebihan volume cairan, intoleran, atau penurunan curah jantung itu jadi satu waktu. Datanya semuanya ada. Intinya datanya ada semua. Mana yang didahulukan? Ya atasi dulu. Pokok permasalahannya ini di mana? Yang bisa menimbulkan intoleran itu yang masalah yang mana? Yang bisa menimbulkan kelebihan volume cairan atau cairan yang tertahan itu mana? Siapa? Bermasalahnya di mana? Jantung. Ya sudah, atasi dulu penurunan curah jantungnya. Kalau curah jantungnya sudah diatasi, ya sudah diatasi, nanti dia mungkin kontraktivitas jantungnya diperbaiki dengan pemberian obat-obatan ataupun yang lainnya. Nanti cairan-cairan yang tertahan dalam tubuh perlahan akan menghilang atau berkurang. Aliran balik venanya sudah bagus lagi. Sesak nafas yang dialami juga bisa akan menurun. Jadi teman-teman harus melakukan rasional yang betul-betul. Oh, kalau kelebihan volume cairan gara-gara jantung, terus ada permasalahan di penurunan curah jantung juga, ya pasti atasi dulu penurunan curah jantungnya. Kalau itu kamu atasi, harapannya kelebihan volume cairannya juga bisa teratasi juga. Karena kontraktilitas jantungnya kita perbaiki. Gitu. Ya, oke. Kalau Kak, mereka izin bertanya, tiga-tiganya Kak, boleh, monggo. misalkan ini di sini kan terdapat ada data CPR untuk penurunan curah jantung, seperti yang data-datanya di sini. Tapi di sini juga dimunculkan misalkan pasien tersebut riwayat CKD. Berarti mana yang harus didahulukan, Kak? Apakah jantungnya Pasiennya atau riwayat CKD. ya,
Terus Mana yang harus didahulukan? kalau semisal pasiennya riwayat CKD, terus ada Kelebihan volume cairan, Kak. ada kelebihan volume cairan juga, terus ada hasil CTR-nya. Yo, teman-teman kira-kira didahulukan yang mana? Jantung, atasi dulu atau ginjalnya? Jantung. Prioritas pemberian oksigen ataupun darah itu difokuskan pada satu otak, dua jantung. Ada masalah di cairannya, baik itu masalah di CKD ataupun jantung, dahulukan jantungnya dulu. Karena apa? Nah, pertanyaannya gini, CKD datanya lengkap nggak? Atau cuma riwayat aja? Kalau riwayat itu sudah masa lampau. Kecuali kalau memang real time-nya itu data albuminnya dimunculkan, URCR kreatininnya dimunculkan dan itu jelek ataupun hasilnya itu lebih buruk daripada hasil dari jantungnya, boleh perbaiki dulu jantung apa sih namanya untuk di CKD-nya. Tapi teman-teman harus lihat lagi. Intervensi kelebihan volume cairan itu apa sih? Pertanyaanku. Apa coba? Intervensi kita apa? Monitor intake output. Kalau kolaborasi apa? Berikan diuretik. Udah. Kira-kira mengatasi nggak permasalahan dari jantungnya? Jantungnya. Ginjalnya yang rusak. Enggak. Cuma mengurangi bebannya saja. Begitu juga sama untuk yang jantung. Kalau jantung itu juga sama. Kita itu hanya untuk mengurangi beban jantungnya saja. Biar tidak terlalu berat. Nah, kalau ada itu mereka dua-duanya muncul datanya real time, aku lebih prefer atasi jantungnya dulu. Tapi kalau datanya yang satunya muncul hanya sebatas riwayat, ya sama tetap kita atasi yang aktual dulu. Gitu. Yang aktualnya yang mana? Yaitu yang atasi. Nah, rata-rata tindakan-tindakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini itu bukan tindakan mandiri, teman-teman, tapi harus tindakan kolaborasi dengan dokter. Entah itu pemberian obat-obatan ataupun yang lainnya untuk mengatasi penurunan curah jantung yang dialami oleh pasien. Nah, satu pertanda lagi. Jangan sekali-kali bilang kalau pasien itu penurunan curah jantung itu tekanan darahnya selalu turun. Tidak. Penurunan curah jantung itu kadang tensinya naik, kadang juga turun. Jadi jangan tertipu di situ. Teman-teman patokannya ini nih. 4 ini nih. Ya, tensi untuk pasien penurunan curah jantung itu kadang naik, kadang turun. Jadi nggak selalu pasiennya itu tensinya turun, enggak. Kecuali kalau hipovolemi itu udah pasti tensinya turun. Tapi kalau penurunan curah jantung itu kadang hipertensi, kadang juga hipotensi. Maka patokan itu adalah hasil pemeriksaan penunjangnya. CTR normal nggak? Echo-nya gimana? JVP-nya naik nggak? EKG-nya gimana? Gitu. Oke? Hapus ya ini ya. Sekalian pola nafas tidak efektif, nurse. Oke. Oh iya, kalau pola nafas tidak efektif, itu tanda gejalanya yang pasti sesak nafas yang pertama, atau dyspnea. Terus yang kedua, adanya penggunaan retraksi dinding dada. Kok penggunaan retraksi dinding dada? Penggunaan otot bantu pernafasan. Otot bantu pernafasan tuh mana? Ini nih, ya, yang di daerah bahu. Itu nanti dia akan bekerja. Kemudian ada cuping hidung positif. Dan adanya apa coba? Adanya apa? Ada apa lagi kalau semisal pola nafas tidak efektif? Adanya pola nafas yang abnormal. Bisa masuk pernafasan Kussmaul, chain stroke, itu masuk di pola nafas. Tapi lagi-lagi tadi, ketika teman-teman ketemu data ada retraksi dinding dada, ada cyanosis, ada penggunaan cuping hidung positif, tapi kalau di situ ada permasalahan airway-nya, entah itu ada wheezing, snoring, gargling, tetap tetap pegang ABC dulu, atasi airway-nya dulu sebelum teman-teman atasi yang lainnya. Itu sama kayak gini, kita itu mau ngisi bak air, tapi pipa kita buat ngisi itu lumutan, tapi teman-teman tetap maksa mau ngisi air. Apakah airnya yang ngisi itu akan maksimal? Tentu tidak. Maka tugas kita adalah kita bersihkan dulu selangnya atau pipanya sebelum kita melakukan pengisian air tadi dengan harapan pengisian airnya bisa maksimal. Itu sama dengan
airway dan breathing. Kalau jalanannya aja ada hambatan ya pasti nanti untuk tata laksana di breathingnya juga akan bermasalah. Gitu ya. Kita lanjut. Seorang wanita datang ke IGD-RS dengan keluhan BAB berwarna merah pekat dan berkali-kali. Pada saat pengkajian didapatkan TD-nya 90/60, nadine 108, nafasnya 20, konjungtiva anemis, ujung tangan dan kaki dingin, CRT-nya 4 detik, kadar HB-nya 6 gram. 6 gram. Apa tindakan yang tepat dilakukan dengan kondisi seperti ini? Pemberian produk darah, monitoring TTV, bantuan perawatan diri, pengambilan sampel darah, ataukah kolaborasi pemberian cairan intravena? Ayo, jawaban yang mana? Ayo. Ayo jawab, ayo jawab. Alasannya apa? Dikasih itu alasannya apa, Kak? Ayo. HB-nya 6. HB-nya 6. Harusnya berapa normalnya, Pak? 8 sampai 11 sampai 12. 11 sampai 2. Batas dia harus dilakukan transfusi itu berapa? Eh, kemungkinan ini 1 sampai 2 pol per hari, Kak. Apa? Kemungkinan dia akan masuk darah 1 sampai 2 pol per hari. Ya, perkiraannya mau dikasih segitu ya. Oke, jadi kalau kondisi seperti ini betul. Jawabannya adalah pemberian produk darah. Kenapa harus diberikan produk darah, Kak? Nih. Di sini teman-teman ada 2 pilihan. Oh ya, wow, coretannya CLE. Pemberian produk darah ataukah pemberian produk darah atau kolaborasi pemberian cairan intravena. Yang ditanyakan adalah tindakan yang tepat. Teman-teman sekali lagi, tindakan yang tepat itu yang apa? Menyelesaikan masalah. Masalahnya ini apa? Kalau semisal dia warna merah pekat berkali-kali sampai kadar HB-nya 6, CRT memanjang. Apa kira-kira? Ini sudah ada akral dingin, anemis, tekanan darahnya turun. Yang pertama permasalahannya adalah hipovolemi. Permasalahan yang kedua apa? Penurunan perfusi jaringan perifer. Nah, pertanyaanku, ketika diberikan kolaborasi pemberian cairan intravena, bisa mengatasi kenaikan tensi, tapi pertanyaannya, apakah bisa menaikkan kadar HB? Kalau cairan intravenanya itu kristaloid, RL, NaCl, kira-kira bisa nggak naikin kadar HB? Enggak, Kak. Tidak, Tidak. Tidak. Berarti Tidak bisa. kolaborasi pemberian cairan intravena ini atau kristaloid ini adalah tindakan prioritas atau tindakan yang harus teman-teman lakukan pertama kali ketika ketemu pasien dengan hipovolemi. Ya, kondisinya pasiennya ini hipovolemi, ya udah kita pasang IV line dulu. Pasang IV line untuk mengganti cairan yang hilang akibat BAB. Tindakan yang tepatnya dengan kadar HB di bawah 8. Jadi yang bisa dilakukan transfusi itu HB di bawah 8. Kalau di bawah 8, ya sudah pemberian produk darah. Kita kolaborasi sama dokternya. Dokter, ini HB-nya 6, dok. Gimana, dok? Mau dikasih produk darahnya berapa dan apa? Gitu. Ya. Jadi pola pikirnya seperti itu. Cari tahu dulu. Masalahnya apa? Oh, masalahnya di cairan ini, sirkulasi. Oke. Pertanyaannya apa? Tindakan yang tepat. Berarti tindakan yang harus kita lakukan ini menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Sirkulasinya tadi masalahnya apa? Cuma kehilangan cairan aja atau ada sampai penurunan kadar HB? Oh, penurunan kadar HB. Berarti nggak cocok kalau tak kasih kristaloid aja. Harus
diberikan produk-produk darah untuk meningkatkan kadar HB-nya. Kenapa kok HB6 harus ditransfusi? Sekarang kita lihat lagi fungsi HB ini apa? Fungsi HB ini adalah sebagai alat transportasi oksigen biar dia sampai ke jaringan-jaringan. Kalau HB-nya rendah atau angkotnya atau mobilnya ini nggak ada, apakah bisa oksigen itu bisa terdeliver dengan baik atau bisa nyampe dengan baik ke jaringan-jaringan? Tentu tidak. Makanya harus ditransfusi dengan tujuan untuk menaikkan kadar HB-nya. Harapannya nanti setelah diberikan transfusi HB, transfusi untuk meningkatkan HB, anemisnya berkurang, kemudian CRT-nya juga tidak memanjang, kayak gitu. Dan ya tetap ya teman-teman ya, sebelum kita lakukan pemberian produk darah, tadi kristaloidnya masuk dulu untuk mengganti cairan yang hilang atau cairan akutnya yang hilang tadi dulu, baru masuk ke pemberian produk darah. Begitu ya, ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Ini baru Kak, nomor 5 makanya ini. di sini di kunci jawabannya ada dia bilang kolaborasi pemberian anti fibrinolitik itu mana yang didahulukan, Kak? Pemberian cairan atau antifibrinolitik? Kenapa dikasih fibrinolitik? Kan Di di sini sini, kan ada oh ini apa gara-gara tanda-tandanya bilang perdarahan ini, darah, tak? ya, terus ditandai dengan HB-nya turun HB-nya, Kak. Mana yang harus didahulukan, kolaborasi pemberian cairan ataukah memang eh, dikasih obat-obat semacam asam tranexamat? Mana yang harus Sebetulnya, didahulukan? oh ini pertanyaannya apa nih? Tindakan yang tepat atau tindakan prioritas? Prioritas. Tepat. Oh, prioritas. Tindakan prioritas gitu ya. Yang harus didahulukan tetap ganti cairannya dulu, Kak. Kalau yang prioritas loh ya. Karena fokusnya tensinya sudah mulai turun. Ya. Iya, betul. Kita harus perhatikan pertanyaannya dulu. Prioritas atau tepat. Ini kan tensi sudah mulai borderline. Nadinya sudah takikardi. Berarti itu sudah ada kehilangan cairan yang mempengaruhi kondisi klinis. Ya tetap intravena dulu. Intravena masukkan dulu kristaloid untuk ganti cairan dengan harapan volume sirkulasinya tidak berkurang. Kalau volume sirkulasi berkurang kan nanti ya efeknya ke organ-organ lain ya. Jadi harus ganti intravena, pemberian cairan intravenanya dulu, fokus di situ. Kemudian lihat HB-nya rendah, ya sudah pemberian produk darah. Ataupun kalau semisal di sini HB-nya nggak rendah, tapi dia itu perdarahan terus-menerus, kalau ada pilihannya kolaborasi pemberian anti perdarahan, semisal kayak gitu ya, ya sudah boleh ambil itu untuk menghentikan perdarahan. Tapi kalau untuk prioritas yang pertama kali pasiennya hipovolemi, langsung ganti cairannya Kak pakai RL untuk kehilangan darah yang akut. Karena kalau semisal ya kita fokus untuk mengganti atau menghentikan perdarahannya, tapi cairan yang ada di sirkularnya itu berkurang ya podo ae, nggak ada gunanya. Sama aja gitu. Ya. Jangan sampai volume sirkular itu menurun karena nanti berbahaya kalau misal sampai kolaps itu tata laksananya lebih susah lagi. Oke, Permisi, nurse. kita lanjut. Oke, Nurse, silakan. eh, Oke. kan di sini pertanyaannya apakah tindakan yang tepat dilakukan dengan kondisi tersebut? Jawabannya A, pemberian produk darah. Jika pertanyaannya dirubah, apakah tindakan prioritas yang dilakukan dengan kondisi tersebut? Apakah A atau E? E ya. Oke, oke, siap, nurse. Lanjut. Oke, siap Bapak. Lanjut ya, tak hapus dulu coretan saya. Kok nggak bisa dihapus? Kita lanjut nomor 6. Perempuan 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan asma bronkial. Hasil pengkajian mengeluh sesak nafas, batuk berdahak, dan terdengar wheezing. Perawat sudah melakukan inform consent dan tindakan terapi inhalasi nebulizer sampai memposisikan duduk pasien semivolar, memasukkan obat ke chamber, dan apa tindakan selanjutnya pada kasus tersebut. Menghubungkan selang ke mesin nebulizer, memasang sungkup, menambah obat dan NaCl ke wadah, menganjurkan pasien untuk latihan batuk efektif ataukah menginstruksikan pasien nafas perlahan sampai semua obat habis. Kira-kira yang mana? SOP nih. Ayo, yang mana jawabannya?
1 menit ya. Oke, jawabannya adalah A. A itu apa pilihan? Menghubungkan selang ke mesin nebulizer. Jadi ini tadi sampai dimasukkan obat. Nomor 9 adalah hubungkan selang ke nebulizer, baru kita pasang masker menutupi hidung dan mulut. Karena SOP itu kalau teman-teman menggunakan SOP lapangan itu sangat berbeda daripada SOP yang ada di buku. Begitu ya, karena biasanya SOP-nya itu ya itu tadi ya. Kita kalau praktek kan ada gap ya antara yang di buku dengan yang kita lakukan sehari-hari. Yang penting kan kita melakukannya ya sudah tidak membahayakan pasien sesuai SOP meskipun ada beberapa yang ke skip. Tapi kalau kalau ujian kayak gini harus kita sesuaikan dengan SOP yang ada. Jawabannya adalah A. Jadi setelah kita masukkan obat ke chamber nebulizer ya sudah tindakan selanjutnya adalah menghubungkan selang ke mesin nebulizer dulu baru kita pasang sungkupnya menutupi hidung dan mulut. Oke, kita lanjut. Seorang perempuan 60 tahun dirawat di RS karena keluhan sakit dada sejak 4 hari yang lalu. Pada saat perawat melakukan perekaman elektrokardiografi, menemukan adanya rekaman gambar gelombang rusak pada lid 3, sehingga tidak bisa dibaca. Apakah tindakan perawat yang tepat pada kasus tersebut? Pilih salah satu. Yang mana yuk? A, B, C, D, E? A, B, C, D, E? Kok sampai F? Gambarnya kepotong, Kak. Kenapa? Gambarnya kepotong. Oh, kepotong. Oh iya kah? Masih kepotong? Enggak Enggak. kok, Kak. Bagus. Jawabannya apa yo? Lid 3 itu ada di mana? Kalau lid 3-nya rusak, berarti apa yang perlu diperbaiki? Jawabannya adalah C. Nah, teman-teman gini. Kalau semisal kita melihat pada eh, monitor, kok ada gambar yang rusak ya, berarti harus kita perbaiki. Nah, memperbaikinya itu tergantung. Kalau lid 1, mana sih ini catatannya? Loh, nggak bisa. Sih, Kak, ya. Habis dapat. Kalau lid 1 itu dia oh iya habis. Dia itu letaknya atau dia itu menggambarkan aliran dari left arm dan right arm atau dari tangan kanan dan tangan kanan. Ya, tangan kanan dan tangan kiri. Itu lid 1. Kalau lid 2 itu menggambarkan dari tangan kanan ke kaki kiri. Kalau semisal lid 3 itu berarti dari tangan kiri ke kaki kiri. Nah, pertanyaannya tadi adalah dia itu letaknya di mana yang rusak? Lid 3. Lid 3 berarti dari tangan kiri dan kaki kiri. Maka jawabannya adalah C. Kita periksa koneksi elektroda pada tangan kiri dan kaki kiri. Takutnya mungkin ada yang terlepas atau yang tidak sesuai. Kita benarkan terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah itu. Kalau lid 1, tadi lid 1 berarti mana? Ayo, tadi lid 1 berapa? Lid 1 itu tadi menggambarkan yang mana? Tangan apa Tangan sama apa? kanan dan Tangan kiri. antar Kiri. tangan. Ya, lengan kanan dan kiri betul. Kalau lid 2 itu lengan kanan dan kaki kiri. Kalau lid 3 itu kaki dan kaki. Ngapalin itu biar kita tahu. Nanti kita udah ya.
Kalau ada yang salah di 1, 2, 3, kita tahu nih mana yang harus kita oprek-oprek lagi posisinya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosisnya diare. Hasil pengkajian pasien mengeluh cemas, turgor kulitnya jelek, tampak pucat. Pasien sedang dipasang infus cairan intravena. Perawat telah melakukan dilatasi vena dengan memasang torniket 15-20 cm di atas vena yang akan diinsersi dan sudah mendesinfeksi daerah penusukan. Apa sih tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Apakah memasang sarung tangan bersih, menganjurkan pasien tetap tenang, menyambungkan kanul dengan selang infus, meregangkan kulit di bawah vena yang akan diinsersi ataukah menginsersi kateter IV pada vena dengan sudut 15-30 derajat. Kira-kira yang mana, Kak? Full SOP malam ini ya. Ayo. Yang lain. Jawabannya mana? Jawabannya apa? Ayo. Jawabannya adalah D. Perawat telah melakukan dilatasi vena dengan memasang torniket 15-20 cm di atas vena yang akan diinsersi sudah didesinfeksi. Maka selanjutnya adalah meregangkan kulit di bawah vena yang akan diinsersi, baru menginsersi kateter IV pada vena dengan sudut 15-30. Jawabannya adalah D. Jadi kita regangkan dulu, ini sesuai SOP. Kita regangkan dulu kulit di bawah vena yang akan diinsersi, baru kalau sudah diregangkan, kita insersi kateter IV pada vena dengan sudut 15-30 derajat. Seperti itu. SOP. Nggak apa-apa. Nanti habis ini tak bagi ya. Nggak apa-apa kalau misal masih banyak yang salah-salah, nggak apa-apa. Kita nanti baca lagi. Oke? Kita lanjut. Pokoknya intinya SOP jangan pernah gunakan ilmu lapangan. Banyak yang salah. Harus sesuai dengan buku. Nomor 9. Nah, ini gampang. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di RS dengan penyakit paru obstruksi kronis, mengeluh sesak nafas dan lemas. Hasil pengkajian didapatkan data ada riwayat bronkitis kronis, batuk dan tidak bisa mengeluarkan dyspnea, suara rongki, ada clubbing finger, penciumannya terganggu, tekanan darahnya 120/70, nadinya 92, nafasnya 24, suhunya 365. Apa tindakan yang tepat? Jawabannya apa, yo? B, Kak. B, kenapa? Karena di data batuk dan tidak bisa mengeluarkan dahak, ditambah ada suara rongki. Oke. Loh, kakak tadi jawabannya apa? A. B. Oh, B. Oh, ya, 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 ya. Oh, jadi suction ya. Lagi-lagi kalau pasiennya masih sadar betul, jangan coba-coba suction. Karena suction itu tindakan trauma atau invasif. Usahakan dulu entah itu di batuk efektif, di fisioterapi, ataukah di nebulizer dulu. Ya, dimaksimalkan di situ. Kalau semisal pasiennya jatuh sampai nggak sadar kondisinya, baru boleh. Kalau semisal ada rongki yang menumpuk, grog-grog nggak bisa keluar, suction satu-satunya yang bisa kita lakukan. Ataupun bisa juga dilakukan positioning, gitu aja. Positioning ya, bukan fisioterapi dada loh ya. Sorry, fisioterapi dada boleh dilakukan, tapi biasanya kalau pasien-pasien dengan yang penurunan kesadaran itu lebih kita fokuskan ke positioningnya. Jadi kita posisikan sesuai dengan dahaknya yang banyak, mana kita miringkan ke arah situ, nanti kita ubah sewaktu-waktu, biar tujuannya biar dahaknya bisa mengalir ke apa sih namanya, jalan nafasnya.
Ini betul, jawabannya adalah nebulizer. Hasil pengkajian didapatkan data ada riwayat bronkitis kronis, batuk dan tidak bisa mengeluarkan dahak, dyspnea, ada suara rongki, ya udah kita berikan kolaborasi nebulizer. Jadi suction untuk pasien yang penurunan, betul. Kalau penurunan kesadaran lakukan suctioning ya Kak ya. Kalau pasiennya sadar jangan dilakukan suction, sakit. Kecuali kalau pasiennya udah terpasang tracheostomi, itu beda lagi. Oke, kita lanjut nomor 10. Seorang laki-laki umur 33 dirawat di RS dengan keluhan mual, badan lemah, dan cepat capek. Hasil pengkajian didapatkan data pembesaran hepar 3 jari di bawah arcus costae, anoreksia, makan habis 3-5 sendok, konjungtiva anemis, tekanan darahnya 120/70 mmHg, 68 yang ini kayaknya salah ketik nih. Nadinya 80, nafasnya 20, suhunya 36, HB-nya 9,8, albumin 3,1. BP sebelum MRS 60 saat MRS 52. Apakah prioritas masalahnya, Kak? Kira-kira yang mana? Prioritas masalahnya apa, yuk? Defisit nutrisi, Kak. Alasannya apa? Karena di situ makanan habiskan 3-5 sendok. Yang pertama, yang kedua ada data berat badan sebelum dan saat pemeriksaan. Mana? Ada berat badan sebelum dan sesudah, Kak. Artinya terjadi penurunan berat badan. Nah, itu pertanyaanku. Penurunannya berapa banyak? 8. Nah, 8 kilo mah iya. Maksudnya berapa persennya, Bapak? Oh, 10%. 10%, Kak. Itu kan 10% kan teorinya. Ini pasiennya berapa persen? Ayo, hitung dulu. Berapa persen turunnya? Ayo, berapa persen? Cara ngitungnya gimana? Berapa, ayo? Gak ngerti cara ngitungnya. Cara ngitungnya gimana? Bahas. Nah, cara ngitungnya adalah lihat BB sebelum masuk rumah sakit 60 setelah MRS 52. Berarti turun 8 kilo. Cara tahu prosentase kehilangan berat badannya, prosentase. Berarti berat badan yang turun atau penurunan BB dibagi BB awal dikali 100%. Jadi kalau semisal lihat 8 kilo ya jangan langsung tahu ini. Ini udah 10% Kak. Nah, tahu 10%-nya dari mana? Ya dihitung dulu. BB awalnya penurunan BB-nya 8 kilo. BB awalnya 60 dikali 100%. Ayo kita hitung dulu. Saya harus pakai kalkulator. 60 dikali 100%. Nah, 13,3%. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, berarti teman-teman harus yakin ngambil defisit nutrisi. Karena defisit nutrisi itu harus penurunan berat badan lebih dari 10%. Nah, gitu. Jadi jangan ngira-ngira tok ya, harus dihitung dulu berapa persentase penurunan BB-nya. Kalau semisal nih, dia ada penurunan berat badan, Kak. Turun berapa? Oh, turun cuma 2 kilo. Berat badan awalnya 260. Coba kita masukkan 2/60 dikali 100. Ini ketemunya berapa? Saya tak hitung. 2 dibagi 60 dikali 100, itu ketemunya cuma 3,3%. Nah, kalau ketemunya cuma segini, kakak ambil diagnosa apa pertanyaanku? Resiko. Betul, ngambilnya resiko defisit nutrisi. Kenapa resiko, Kak? Karena defisit. Iya, betul, defisit. Tapi dia tidak memenuhi kriteria penurunan berat badan lebih dari 10%. Makanya masih dimasukkan ke resiko, bukan defisit nutrisinya. Tapi kalau semisal di defisit apa, kalau penurunan berat badannya nanti kok bertambah kurus atau BB-nya tambah turun, terus dihitung penurunannya lebih dari 10%, yang awalnya resiko ya naikkan jadi defisit nutrisi.
Kayak gitu. Ya. Jadi ngitungnya kayak gini rumusnya ya. Jangan serta-merta langsung diambil, oh itu defisit nutrisi Kak, penurunan berat badan. No, no. Hitung dulu. Lebih dari 10% boleh diangkat DFN. Defisit nutrisi. Kalau enggak, tidak boleh. Haram hukumnya. Ambilnya resiko. Oke? Ada yang mau nanya? Clear ya? Gampang. Lanjut, nomor 11. Ini sama kayak tadi ya. Seorang laki-laki umur 34 tahun dirawat di RS dengan keluhan badan lemah dan sering mimisan. Hasil pengkajian didapatkan data ekimosis pada lengan kanan, konjungtiva anemis, bibirnya pucat, tekanan darahnya mulai turun, nadinya masih bagus, nafasnya bagus, suhunya normal, HB-nya 5,6, trombositnya 65.000. Leukositnya normal. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Gampang terlihat, ayo nggak usah lama-lama mikirnya. Kenapa? Karena HB-nya cuma 5,6. Wih, betul. Jawabannya adalah ya, betul Kak. Oke, betul. Jawabannya anak adalah A. Karena HB-nya rendah, trombositnya juga rendah. Tapi kalau trombosit segini tuh kadang-kadang pertimbangan. Ada rumah sakit yang 65.000 masih biasa aja lah, nggak usah dikasih. Ada kalau di tempatku di bawah 50.000, boleh ditambah. Ya. Tapi kalau dia kondisi klinisnya bagus, kita fokuskan untuk makannya aja yang diperbaiki. Nanti trombositnya akan naik sendiri. Tergantung dari kebijakan rumah sakitnya. Mau ditransfusi atau enggak untuk trombositnya. Tapi kalau HB sudah pasti di bawah 8 produk darah diberikan. Kita lanjut ya. 12. Seorang laki-laki umur 65 tahun dirawat di RS dengan diabetes mellitus tipe 2. Hasil pengkajian didapatkan data luka diabetik pedis sinistra, dimensi lukanya 5x4, warna dasar lukanya kuning dan hitam, eksudate bawahnya. Pasien hanya terbaring di tempat tidur, nyeri skala 5, tekanan darahnya 130/70. Nadi 84, nafasnya 20, suhu 36,5, kadar gula darah acaknya 180 mg per dl. Prioritas masalahnya apa? Nyeri akut, intoleransi aktivitas, gangguan mobilitas fisik, gangguan integritas jaringan, ketidakstabilan kadar glukosa darah. Kira-kira yang mana? Yuk, cus. Nyeri. A. Kenapa A? Karena nyerinya skala 5. Masa gara-gara nyeri akut? D, Kak. D. Kenapa ambil D? Karena di sini ada luka terlihat warna kuning dan warna hitam, adanya eksudat banyak. Adanya luka di atas hukum. Kok bisa muncul nyeri? Dari mananya? Nyerinya itu gara-gara apa? Nyerinya karena adanya eksudat. Jadi, nyeri itu juga akibat adanya proses infeksi yang terjadi pada luka, sehingga muncullah rasa nyeri tadi. Iya, Makanya bukan permasalahan nyeri akutnya, bukan. Tapi kita atasi terlebih dahulu. Di sini itu permasalahannya nyerinya itu muncul, lukanya tidak terawat dengan baik. Warna dasar luka kuning, hitam itu berarti sudah adanya proses infeksi. Dibuktikan lagi dengan ada eksudat yang banyak, maka kita fokus untuk tata laksana di integritas jaringannya dulu. Dengan harapan setelah kita lakukan perawatan luka dengan maksimal, maka nyeri akutnya bisa berkurang juga dengan kondisi lukanya juga mulai membaik. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah bukan nyeri akut, tapi gangguan integritas jaringan. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Seorang laki-laki 57 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada. Hasil pengkajian pasiennya lemah dan sadar penuh. Riwayat memiliki penyakit jantung. Perawat diberikan tugas untuk melakukan perekaman jantung pada pasien tersebut. Saat ini, perawat akan melakukan pemasangan elektroda V1. Di manakah lokasi yang tepat untuk elektroda V1 pada kasus tersebut? Ayo, V1.
Kanan apa kiri kalau V1? Kanan, interkosta keempat kanan. Interkosta 4 kanan. Ada yang bilang kiri nggak kira-kira? Ayo lihat. Ayo. Ini udah paten ya Kak ya. Ini udah paten, nggak bisa diubah-ubah ya, nggak bisa tawar-menawar. V1 itu sela iga keempat atau interkosta 4 sternum kanan, V2 itu sternum kiri. Kalau V3 itu antara V2 dan V4, berarti kita harus cari V4-nya dulu. Kalau V4 itu di interkosta 5, linea mid clavicula kiri, baru kita cari V3-nya antara V2 dan V4. Setelah itu kita cari V5. Kalau V5 itu sejajar dengan V4 pada linea aksila anterior kiri. Dan yang terakhir itu ada V6, di mana sejajar dengan V4 dan V5 pada linea mid aksila kiri. Ini udah hafalan ya. Tidak boleh ditawar-menawar. Oke. Jawabannya adalah A, karena yang ditanyakan adalah V1. Kita lanjut ya. Nomor 14. Seorang laki-laki dia 50 tahun diantar ke poli oleh keluarganya dengan keluhan nyeri dada menjalar ke tangan kiri hingga punggung. Pasien tampak pucat, ekstremitas dingin, TD-nya 140/90, nadine 115 kali per menit, suhu tubuhnya 367. Nafasnya 24 dan hasil perekaman elektrokardiogram atau EKG-nya adalah ST elevasi di lead 2, 3, dan AVF. Apakah posisi yang nyaman pasien tersebut? Pasiennya di kamu posisikan apa? Apakah supinasi, pronasi, Trendelenburg, semivolar, ataukah dorsal recumbent? Kira-kira yang mana? Boleh dikasih alasan kenapa harus semivolar? Ayo, alasannya apa? Orang dengan Pernapasan nyeri lebih dada yang dari ya lebih dari normal gitu ya, di atas 24. ya. Oke, boleh Kak. Boleh itu juga boleh dipakai. Kemudian pasien-pasien dengan nyeri dada itu kita asumsikan itu adanya kerusakan pada jaringan akibat penyempitan pembuluh darah. Nah, kita bantu untuk konsumsi oksigennya itu jangan sampai kurang atau jangan sampai mengalami penurunan. Kita bantu posisinya semipolar. Kenapa posisi semipolar yang lebih cocok? Karena posisi semipolar ini adalah membantu ekspansi dinding paru itu lebih maksimal ya ketika semipolar dengan harapan nanti konsumsi oksigennya meningkat, rasa nyerinya itu bisa perlahan-lahan juga ikut berkurang kalau konsumsi oksigennya bagus atau suplai oksigen ke jaringan-jaringan yang rusak juga akan tetap tersuplai dengan baik kalau konsumsi oksigennya juga tidak mengalami penurunan. Yang paling cocok ya itu cuma semipolar. Masa ia mau Trendelenburg posisi nyeri, nyeri dada, kepalanya direndahkan daripada kaki. Itu mah posisi orang orang shock. Supinasi, pronasi ya. Ditengadahkan boleh, boleh nggak ada masalah. Cuma yang dipermasalahkan di sini adalah ketika dia didudukkan atau setengah duduk atau semipolar itu ekspansi parunya akan lebih mengembang dengan maksimal. Jadi itu yang paling cocok semipolar. Oke, kita lanjut. Sekarang kekuatan otot. Seorang pasien dengan dislokasi bahu sebelah kanan pada saat dilakukan pemeriksaan kekuatan otot bisa melawan gravitasi tapi tidak dapat menahan atau melawan tahanan pemeriksa. Berapa nilainya? 4. Berapa? 4. Loh, kok 4? C, Kak. Hah? C. 3. Kata C, 4. Kak. Tadi katanya 4. Sekarang 3. Berapa yuk? Salah tadi, Kak. 3, Kak. 3.
Tiga, Tiga, Kak. tiga, Jawabannya tiga. adalah, Tiga. ya betul, jawabannya 3. adalah 3. Nah, gimana sih Kak cara bedainnya 3, 2, 1, atau 4, atau 5? Lihatnya di sini Kak. Kalau semisal 0, itu tidak ada kontraksi otot. Tidak ada kontraksi otot itu meskipun kakak lakukan palpasi, itu tidak ada denyutan otot sama sekali, atau kedutan ototnya tidak ada. Itu 0. Kalau 1, itu meskipun secara kasat mata dia tidak bisa menggerakkan kakinya, tapi saat kita lakukan palpasi atau kita pegang kakinya semisal, itu ada kedutan otot yang nyata. Jadi kita rasa kayak ada dut 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 gitu kalau kita pegang. Itu 1 nilainya. Kemudian kalau dua itu dia bisa menggeserkan tangan atau kaki atau bisa menggerakkan saja tanpa bisa melawan gravitasi atau tanpa bisa mengangkat kakinya. Itu 2 ya. Kalau dia bisa ngangkat ya, ngangkat tangan, ngangkat kaki, itu nilainya 3. Tapi ketika diangkat kok kita tiba-tiba kasih tekanan minimal ya, kita set gitu aja dia langsung jatuh, itu berarti juga 3. Karena dia tidak mampu melawan tahan. Kalau dia udah bisa ngangkat, kita berikan tekanan minimal, dia masih bisa bertahan dan tidak jatuh lagi, maka itu nilainya 4, dan 4 mampu terakhir itu menahan kekuatan tangan. ya. Kalau kekuatan penuh itu nilainya 5, jadi dia itu bisa menahan tahanan yang kita berikan dan bisa juga melawan tahanan yang kita berikan. Gitu. Bedanya di situ ya. Yang 3 itu menahan gravitasi, melawan gravitasi bisa, tapi kalau diberikan tahanan minimal nggak bisa. Kalau sudah bisa menahan tahanan minimal, berarti nilainya sudah masuk ke 4. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Atau ada yang mau ditanyakan di sini? Lanjut, Kak. Oh, oke. Nomor 16. Seorang perempuan 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajian, demam, disertai keringat dingin pada malam hari, batuk, sputum kental, mual, penurunan BB-nya 3 bulan terakhir, sesak nafas, tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan TB-nya 130/90, nadinya 98, RR 26, suhunya 38. Apakah pemeriksaan yang tepat pada kasus tersebut? B. Untuk menentukan ini dia Sputum sakitnya BTA. apa? B. Sputum. Ini ya, sepakat ya. Sputum BTA dulu atau X-ray dulu? Kita B. sepakat. BTA dulu. Sputum Oh, BTA. BTA dulu ya. Jadi kalau untuk pasien dewasa itu BTA dulu. Kalau anak-anak, Pak, Bu, pakai apa? Mantok tes. Tes Kalau C. anak-anak untuk tes. Betul sekali. Jadi X-ray torak itu hanya sebagai apa ya, data sekundernya ya. Yang utama untuk yang pasien dewasa itu sputum BTA didukung dengan X-ray-nya. Kalau anak-anak itu kita mantuk tes sambil juga dikasih X-ray toraknya juga bisa. Gitu ya. Jadi jangan balik-balik. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Seorang perempuan 21 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan tipoid. Hasil pengkajian pasien mengeluh demam terutama sore hari, lemes, pusing, nyeri pada abdomen, mual, dan lidah terasa pahit. Sehingga setiap makan hanya menghabiskan 1/4 porsi saja. BAB-nya 3 kali sehari dengan konsistensi encer. Hasil pemeriksaan Widal titer O-nya itu adalah 1/320. Apakah tindakan yang tepat ya? Tindakan yang tepat. Apa yuk? Apa yuk? Ayo. Tuh. Tindakan yang tepat kok. Dia TKTP dulu. Ayo. Loh, kok antipiretik itu mana suhunya? Loh, kok antiemetik? Loh, loh, ayo. Kok anti Pasangin mual? Loh, kok pasang NGT? Hah? Kenapa pasang NGT? Dia masih makan 1/4 porsi kok. Oh, disentil kamu pasiennya masih bisa makan per oral kok pasang NGT. Hah? Apa? Kok dia TKTP?
Ini Beri pasiennya tipoid. antibiotik, Kak. Tuh, beri antibiotik. Pasien tipoid itu disebabkan apa sih? Salmonella typhosa. Bakteri itu, kalau dia sudah terdeteksi di Widal titernya O-nya 1:320, berarti sudah ada, maka tindakan yang paling tepat yaitu kolaborasi pemberian antibiotik. Tadi ada yang jawab antipiretik, nggak ono datanya di sini meskipun dia bilangnya demam terus, tapi datanya cuma bilang demam. Hasil cek TTV-nya nggak ada. Pasang NGT, nah dia masih bisa makan 1/4 porsi. Berikan antiemetika, apakah itu permasalahannya? Yang utama, sebetulnya mual itu kan adalah gejala yang muncul akibat adanya infeksi di saluran pencernaannya. Nah, kalau sudah terdeteksi betul-betul si apa sih namanya? Siapanya itu? Si tipesnya itu ada dalam tubuh, ya paling tepat tindakannya adalah berikan antibiotika. Sebetulnya Kak, tanpa ada kata-kata kolaborasi, teman-teman harus tahu kalau tindakan yang tepat itu tidak mungkin tindakan mandiri. Rata-rata tindakan yang tepat itu berhubungan dengan tindakan kolaborasi. Entah itu pemberian cairan, pemberian produk darah, pemberian obat-obatan, itu rata-rata kolaborasi semua. Nah, di sini yang paling cocok, paling tepat jika sudah terdeteksi ada si Salmonella typhosa, ya sudah berikan antibiotik untuk menekan pertumbuhan si bakterinya tadi dengan harapan kalau bakterinya sudah bisa dikalahkan dengan obat yang kita masukkan, gejala-gejala yang muncul bisa berkurang, makan yang mau, demamnya berkurang, nyeri perutnya juga berkurang. Bukankah seperti itu, kawan? Ya. Jadi jawabannya adalah D, berikan antibiotika. Oke. Kita lanjut ya. Hati-hati dalam menjawab. Soal nomor 18. Seorang laki-laki 22 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan luka bakar. Hasil pengkajian area luka bakarnya dada bagian depan. Seluruh lengan kanan kiri bagian depan. Paha atas depan kanan kiri. Yes. Hitung berapa? Ayo berapa? B 27. Dari mana ngitungnya? Dada bagian depan 9. Oke, good. Terus. Seluruh lengan kanan dan kiri bagian depan. Lengan kanan bagian depan aja kan 9, jadi 36, Kak. lengan Pak Nasrul dulu, Pak. Seluruh lengan kanan depan berapa? 9. Padahal udah betul loh Pak Nasrul. Udah ragu dia. Seluruh lengan kanan, kiri, bagian depan. Teman-teman, kanan, lengan itu kan semuanya itu 9. Ini yang saya tanyakan adalah bagian depannya. Seluruh lengan kanan, bagian depan. Berarti cuma 4,5. Kirinya 4,5. Berarti 9. Terus selanjutnya, paha atas, depan, kanan, kiri. Paha atas ya, paha atas ya. Paha atas, paha bawah tuh beda. Paha atas itu dari dengkul ke pangkal paha. Dengkul ke pangkal paha berapa? 4,5 depannya doang. Kanan kiri 4,5 kali 2 berarti 9. Totalnya 27 dong. Ayo, nih tak gambar ya. Aku tak menggambar. Kaki, gimana gambar kaki ya? Gini lah, anggap aja begini ya. Entah ini kaki atau terong. Nah, ini dengkul. Pertanyaanku tuh paha atas depan. Ya ini tok loh ya. Yang ini tok loh ya. Bagian depan tok. Berarti kan 4,5. 4,5. Paha atas. Bukan paha tok loh ya. Paha atas. Berarti yang ini. Kalau pertanyaannya paha aja. Depan kanan kiri ya 9. Ya ini 9. 18 duanya. Iya. Tapi pertanyaannya kan ada paha atasnya. Kalau paha atas ya cuma dari pangkal paha sini sampai di dengkul aja.
4,5 dong kalau depan doang. Ya, masuk nggak kira-kira? Aku gambarnya lupa nggak tak masukin lagi. Masuk, Mau Ners. nggak? Yuk yang lain, Pak Nasrul clear. Yang lain, clear, clear. Ayo, Clear. kalau nggak clear merek yang lain, Clear. Sunslick. Ayo, clear ya. Oke, 19. Clear. oke, kita Bye. lanjut. Nomor Thank you. 19. Seorang laki-laki 54 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gagal jantung kongesif. Hasil pengkajian pasien terlihat sesak, batuk berdahak, tidak nafsu makan, asites, udem di kedua tungkai bawah. Hasil pemeriksaan frekuensi nafasnya itu 27 kali per menit dan ada hasil X-ray-nya itu udem pulmonal. Tindakan kolaborasi yang tepat kalau ada udem pulmonal. Ayo, Berikan diuretik alasannya. karena dia udem untuk mengeluarkan cairan. Good job. Jawabannya adalah betul. Berikan diuretik dikarenakan ada udema pulmonal dengan tujuan nanti cairannya dikeluarkan lewat pipis. Harapannya nanti kalau udem pulmonalnya berkurang, sesak nafasnya juga bisa berkurang. Good job. Kak siapa tadi yang jawab ya? Kita lanjut ya. Udem pulmonal itu gara-gara apa, Kak? Udem pulmonal itu ini kita lihat dulu. Gagal jantung bisa. Ngerti nggak kenapa jalannya gagal jantung itu bisa ke udem pulmonal? Baiklah, mari Nercita akan menggambar. Wih, ini jantung. Ini paru-paru. Ini paru-paru di sini ya. Paru-paru. Jadi awalnya adalah pasien-pasien ini tuh mengalami pembengkakan pada ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri itu nanti dia membengkak atau membesar gara-gara hipertensi yang menaun. Nah, karena kalau di sini itu apa sih namanya? Nggak ventrikel kiri, nggak ventrikel kiri aja. Ini ventrikel kanan juga mengalami pembengkakan. Jadi dua-duanya lah ya. Nah, ini kapasitasnya ini menurun nih. Kapasitas pengisian darahnya menurun. Kalau kapasitasnya pengisian darahnya menurun, sementara ini tuh dia nerima darah dari seluruh tubuh, dibawa ke sini, ditampung ke sini, ya, ditampung ke apa sih namanya? Ventrikel kanan, tapi ventrikel kanan itu kapasitasnya banyak. Akhirnya ventrikel kanan ini nggak bisa nampung ya, keberatan nih, keberatan. Harusnya dia ini dibawa kan ke sini kan, ventrikel kanan dibawa ke sini, biar diolah dari paru-paru masuk ke sini, biar dipompa nanti ke seluruh tubuh, gitu kan. Nah, karena dia ini tadi nggak bisa nampung, akhirnya darah yang dari sini ini dibuang lagi ke seluruh tubuh. Muncullah edema. Di mana edemanya? Kaki. Jadi tekanan darahnya yang di sini yang berlebihan dibuang ke seluruh tubuh lewat sebelah kiri, lewat sebelah kanan. Nanti jatuhnya itu ada edema kaki pada pasien-pasien dengan penurunan curah jantung kan ada edema kaki. Selain dibuang ke kaki karena gravitasi ya, kenapa di kaki? Karena gravitasi, dia juga dibuang ke paru-paru. Sementara paru-paru ini masih ada darah dari olahan yang tadi yang belum bisa masuk ke kiri karena kiri juga mengalami penurunan kapasitas. Akhirnya di sini tekanannya naik. Munculnya apa? Ong, kalau tekanan osmotik lebih tinggi dibanding tekanan onkotik terjadi apa? Terjadi perpindahan cairan dari volume vaskuler ke jaringan. Kalau terjadi perpindahan cairan, otomatis di sini sel-sel di paru-paru ini bengkak semua. Makanya terjadilah udem pulmonal. Nah, kalau udem pulmonal di sini tuh istilahnya kalau bahasa Jawanya ya, entah teman-teman pernah dengar nggak orang Jawa nih. Paru-parune kelem, paru-parune basah, ya itu namanya udem pulmonal. Itu paru-paru basah kalau orang-orang awamnya itu. Kalau paru-parunya si basah ini itu tidak segera diatasi dengan dikeluarkan cairan yang tertahan dengan namanya diuretik, nanti apa yang akan terjadi? Alveolus-alveolusnya ini akan mengalami gangguan apa?
Gangguan apa? Kalau semisal dia tertahan atau banyak cairan yang ada di dalam alveolus, apa yang akan terjadi? Gangguan apa? Per apa? Pertukaran, pertukaran gas. Alveolus ini kan fungsinya untuk pertukaran gas. Gimana ini dia bisa bertukar antara CO2 dengan O2 sementara di sini itu full dengan cairan. Makanya kita bantu untuk mengeluarkan cairan yang tertahan di paru-paru. Ya nggak cuma paru-paru sih. Kalau diuretik ini bekerja ke seluruh tubuh. Jadi nanti cairan yang tertahan di paru-paru ataupun cairan yang banyak di jantung dan di kaki akibat gravitasi tadi juga akan menurun akibat pemberian diuretik. Kayak gitu. Ya, jadi dia ini akibat gagal jantung, makanya jantungnya nggak bisa nampung, dibuang ke paru-paru, sementara paru-paru ini kerjaannya masih numpuk banyak, belum kebuang juga ke jantung kiri, tapi ditambah terus sama jantung kanan. Akhirnya dia lama-lama kolaps. Maka pasiennya itu sesak napas. Begitu ya. Tuh, oke. Lanjut. 6 soal lagi. Sabar ya, untuk yang daerah timur sebentar lagi kita selesaikan. Seorang perempuan 34 tahun dirawat di ruang penyakit saraf dengan meningitis. Hasil pengkajian somnolen. Menurut keluarga, pasien memiliki riwayat TBC sejak 5 tahun yang lalu. Pengobatan tidak tuntas. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya normal untuk usia 34 ya prehipertensi. Nadinya agak naik, nafasnya naik, suhunya 38. Apakah pengkajian lebih lanjut pada kasus tersebut yang cocok? Pemeriksaan sputum, Kak. Loh, kok seputum? Kaku kudu. Oke. Kaku kudu. Kenapa kaku kudu? Ada peradangan pada meningin. Apa? Karena ada peradangan pada meningin, Kak. Betul. Jadi kalau untuk mengetahui ya, ini kan pasiennya ada riwayat TBC. Takutnya si kumannya ini naik ke oh, otak. Terus ini dia ada apa sih namanya gangguan pada sarafnya. Makanya untuk mengetahui betul atau tidaknya dia ini terkena meningitis, apakah yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan pemeriksaannya dengan periksa kaku kuduk. Ada apa aja Kak selain kaku kuduk? Banyak. Iritasi meningeal itu selain kaku kuduk ada pakai yang lasek lasek sign atau Kernik ataupun Brudzinski. Jadi terserah mau pakai yang mana. Tapi yang paling gampang teman-teman untuk dilakukan itu menggunakan kaku kuduk. Coba ditekuk kepalanya, luruskan badan pasiennya, coba kita arahkan pasiennya untuk menekuk kepalanya, menempel ke ini menempel ke dada, janggut apa sih janggut itu bahasanya ya, ini janggutnya menempel ke dada bisa nggak? Kalau orang yang nggak ada masalah ya nempel-nempel aja. Tapi kalau pasien dengan kaku kuduk, dia itu betul-betul tidak bisa menekuk sama sekali, alias kaku. Itu namanya kaku kuduk. Kalau ada muncul seperti itu, kita patut mencurigai pasiennya mengalami meningitis. Kayak gitu ya. Untuk yang lainnya, Kernik sign, Brudzinski nanti tak bikinkan soalnya aja, tak munculkan gambarnya. Soalnya aku nggak masukin gambar di sini. Susah untuk menjelaskannya kalau nggak kelihatan gambarnya ya. Untuk Kernik sign bagaimana, Brudzinski pun ada 1, 2, 3. Jadi banyak rupa-rupanya untuk pemeriksaannya. Tapi yang paling gampang dilakukan ya sudah kita kaku kuduk apa? Periksa kaku kuduk saja. Itu yang paling gampang untuk diingat. Oke, kita lanjut. Apa ini? Oh, SOP. Seorang perempuan 64 tahun datang ke poliklinik jantung. Hasil pengkajian pasien sering mudah lelah sehingga sulit bernafas bahkan disertai nyeri pada dada sebelah kiri, terutama ketika melakukan aktivitas berat. Hasil pemvis, tekanan darahnya 125/89, nadinya 100. Rencana akan dilakukan pemeriksaan elektrokardiogram. Perawat sudah membuka baju pasien. Apakah tindakan selanjutnya yang diberikan? Yuk, apa Kak tindakannya Kak? Yuk. Itu suara apa? Bentar, Kak.
Jawabannya adalah betul A ya. Jadi setelah dibuka baju pasiennya, kita oleskan jeli pada tubuh pasien yang akan dipasang elektroda EKG. Tujuannya apa sih dipasang jeli ini? Untuk mencegah perbedaan potensial aksi antara lempeng elektroda yang dipasangkan pada pasien dengan hasil pengukuran potensial aksi jantung. Dan itu untuk mempermudah proses apa sih namanya penghantaran listrik kelistrikannya biar lebih mudah untuk ditangkap oleh alatnya. Makanya dioleskan jeli, bukan dioleskan minyak goreng. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ya. 22. Oh, ini terkait postural drainase. Seorang laki-laki 34 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajian pasiennya mengeluh batuk dan sulit mengeluarkan sekutum. Hasil pemeriksaan ada suara rongki pada bagian bronkus lobus superior kanan dan kiri. Saat ini perawat akan melakukan fisioterapi dada. Posisinya gimana nih yang paling tepat? Yuk. Iya. Sama-sama nih. Ayo, Ini siapa gimana nih? jawaban? Tuh, Kak. Yang benar yang mana? Yuk. B, Kak. Ayo. Ini yang anak bimbel yang lama ini harusnya tahu nih, ayo. Yang dia lulusan dari Ukom terus ke sini. Ayo, letak letak sputumnya itu loh di mana? Ayo. Letak sputumnya itu loh di mana? Lihat dulu, letak sputumnya di mana? Letak sputumnya itu lobus superior kanan kiri bawah. Hah? Mana? Mana? Di belakang. Lobus belakang. Superior tuh atas bawah. Sebentar. Ayo, superior tuh di mana? Superior itu bagian belakang. Superior depan, superior belakang. Hmm? Superior Ayo. depan. Superior belakang, Kak. Terus, oh superior belakang, oke. Terus itu bawah, berarti dia Berarti lobus tengkurap. Tengkurap ya, Kak. Oke, nih. Loh kok jawabannya nggak tak tulis? Jawabannya adalah E. Baca ya. Tindakan yang tepat adalah berbaring tengkurap dengan bantal di bawah lambung. Kenapa kok dikasih bantal, Kak? Dengan harapan kepalanya bisa lebih rendah daripada badannya. Karena ini mungkin aja apa sih namanya tempat tidurnya nggak bisa diturunkan ya kepalanya. Makanya dikasih bantal. Nah ini yang perlu di-note. Yang pertama, bila lendir berada di paru-paru bawah, maka letak kepala harus lebih rendah dari dada agar lendir mengalir ke arah bronkus utama. Atur posisi klien atau pasien dalam keadaan tengkurap dengan bantal di bawah lambung. Pokoknya kalau dia lokasinya di bawah, tujuannya adalah bagaimana cara kita menggiring si sputum itu masuk ke jalan nafas. Kalau di bawah berarti kita giring ke arah tengah ataupun arah ke atas, berarti kepalanya harus lebih rendah. Kalau posisi lendirnya di paru-paru bagian atas, maka kepala harus lebih tinggi. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar lendirnya tadi itu bisa mengalir ke cabang utama. Maka posisinya harus terlentang dan semivolar atau bahkan volar. Kemudian yang terakhir, bila lendir di bagian paru-paru samping atau lateral. Misal samping kanan, miring kemana kalau samping kanan?
Samping kanan miring kemana? Ayo open mic. Ke Samping kanan kiri. Miring miring ke kemana? kiri. Ke Kiri. Miring ke kiri. kiri. Miring kiri. Kalau dia ada di kiri, miring ke Ke miring ke kanan. kanan. Jadi kebalikannya. Ada di bawah, berarti posisikan kepalanya lebih rendah. Usahakan dia mengalir ke atas. Kalau di atas posisinya, usahakan dia bisa ngalir ke bawah. Kalau di kanan, alirkan ke kiri. Kalau di kiri, alirkan ke kanan. Itu konsep dari postural drainase. Postural Hai. drainase. Oke. Jadi postural drainase itu apa sih, Kak? Postural drainase adalah pemberian posisi dengan harapan sputumnya itu bisa mengalir. Nah, dia dilakukan pada saat kapan? Biasanya postural drainase itu dilakukan setelah kita melakukan clapping dan vibrasi. Jadi satu paket di fisioterapi dada. Fisioterapi dada itu ada clapping atau kita puk 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 puk, kemudian kita vibrasi, kita getarkan. Setelah kita rontokkan dengan puk 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 tadi dan getaran tadi, kita posisikan dia sesuai dengan letak sputumnya. Makanya kenapa orang fisioterapi itu harus diauskultasi dulu, biar kita tuh tahu letaknya di mana. Ya, letaknya di mana nih sputum yang paling banyak. Nah, itu yang nanti kita buat acuan untuk pemosisian pasien atau postural drainase setelah kita lakukan clapping dan vibrasi. Apakah postural drainase itu berbeda dari fisioterapi? Tidak. Mereka itu satu include. Fisioterapi dada itu sudah ada clapping, vibrasi, dan postural drainase. Nah, ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang tadi ya, ada apa sih namanya keluhan sesak nafas, nggak bisa mengeluarkan dahak, tapi pasiennya kelelahan. Itu bantu fisioterapi dada. Ataupun misal pasiennya ini penurunan kesadaran. Boleh nggak Kak di clapping vibrasi? Nggak masalah. Boleh nggak di postural drainase? Boleh, tapi ya sesuaikan dengan kapasitas pasiennya. Kalau pasiennya pakai ventilator, ya ojo diutek-utek, ya jangan dibolak-balikkan, nanti takutnya ventilatornya bermasalah. Tapi kalau memang dia tidak terpasang alat-alat, terus masih bisa diposisikan sesuai dengan kondisi lendirnya ini lebih banyak di mana, monggo dilakukan. Oke? Pokoknya konsepnya paham. Ada di atas, usahakan dia ngalir ke bawah. Ada di bawah, usahakan ngalir ke atas. Ada di kiri, alirkan ke kanan. Ada di kanan, alirkan ke kiri. Itu konsep dari postural drainase. Gitu ya. Lanjut nomor 23. Seorang wanita 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan sirosis hepatis. Hasil pengkajian, kompos mentis kesadarannya, ada sesak nafas, asites, tidur menggunakan 2 bantal, mengeluh mual, tidak nafsu makan, dan mendapatkan lasik 2 kali 20 mg melalui intravena. Apakah evaluasi yang penting pada kasus tersebut? Apa kira-kira? Diberikan lasik, intervensinya apa? Gampang loh, Rek. Ayo, 30 Kak. detik. Apa, Kak? E. E. Jawabannya adalah, betul, jawabannya adalah E. Kenapa E? Yaitu tadi, lasik itu diberikan untuk mengeluarkan cairan yang tertahan di dalam tubuh, maka yang harus kita pantau adalah intake dan output pasien. Gimana cara monitornya, Kak? Kalau dia itu diberikan lasik. Lihat, urin outputnya sudah sesuai belum? Ya, nilai urin output normal berapa? Rumus urin output normal dewasa, berapa rumusnya? 0,5 sampai 1 cc, Kak. Oke, good job. Itu untuk dewasa ya. Urinnya itu 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau anak-anak berapa? 1 sampai 1 sampai berapa? 1 sampai 2, Kak. 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan per jam itu untuk anak-anak. Good job ya, itu untuk urin output. Jadi apapun tindakan resusitasi cairan itu, evaluasi yang biasanya kita gunakan adalah lihat dari urin outputnya. Jika urin outputnya sudah sesuai dengan nilai normal, maka resusitasi cairan ataupun bahkan pengeluaran cairan yang teman-teman lakukan itu sudah berhasil atau sudah sesuai dengan target. Gitu, oke? Lanjut, nomor 24. Seorang laki-laki 46 tahun dengan gagal jantung diantar ke UGD. Hasil pengkajiannya, pasien mengeluh sesak nafas, ada edema pada abdomen dan ekstremitas bawah. Pada saat dilakukan pengkajian, ada piting edem, kulit pasien nampak cekung dengan ukuran 4 mm yang kembali lagi ke bentuk semula dalam 10-15 detik. Grade piting edemnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang berapa?
Ayo, berapa ayo? Berapa? Ada yang udah jawab? B. B. Ada jawaban lain? Jawabannya adalah betul. Plus 2. Nah, ini skala penilaian Pitting Adams. Pitting Adams plus 1 itu pittingan. Tidak ada distorsi atau perubahan yang terlihat cepat hilang. Jadi habis ditekan langsung balik lagi. Itu positif 1. Kalau yang positif 2 itu lebih dalam dari 1 plus, di mana dia ini menghilang dalam 10-15 detik. Jadi ini pakai main waktu ya. Cekungannya itu hilangnya 10-15 detik. Kalau positif 3 itu lebih dari 1 menit hilangnya ya, hilang dari cekungan yang kita berikan. Kalau yang positif 4 itu berlangsung sangat dalam, ya cekungannya dalam, kemudian kita kalau kasih timer itu 2-15 menit baru hilang. Jadi membedakannya positif 1, positif 2, positif 3, positif 4 itu dari waktunya. Kalau yang positif 1 itu cepat hilang, jadi cekung. Kalau orangnya tidak ada edem, kan kita tekan kan nggak ada bentuk cekungan. Kalau orang yang ada edema, kita tekan, terus setelah kita tekan cepat hilang, ya nggak lebih dari 10 detik, itu berarti positif 1. Kalau positif 2 itu antara 10-15 detik. Positif 3 lebih dari 1 menit. Kalau positif 4 itu dalam. Mungkin itu kelebihan cairannya terlalu banyak. Akhirnya pas waktu kita tekan, cekungannya itu dalam dan hilangnya 2-15 menit. Itu cara membedakannya ya. Dari segi waktunya. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini next question ya. Terakhir, last question. Seorang laki-laki 54 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajian pasiennya susah buang air kecil. Pasien akan dipasang kateter urin. Maka perawat melumasi kateter dengan jeli. Kateter dimasukkan ke dalam genitalia secara perlahan-lahan sampai percabangan kateter. Apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan pada kasus tersebut? SOP lagi. Apa jawabannya? D. Kaget, Pak. Bapak. B. D. Apa, Pak? E. Dorong Dorong kateter kateter sampai sampai. terdapat aliran urin. Pak, itu kan udah nyampe percabangan kateter, Pak. Udah dicabang kateternya. Masa mau Oh, didorong lagi? Itu apanya yang didorong? Itu Iya, udah D. sampai percabang. Berarti, lah pokok disuruh narik nafas itu. Jawabannya adalah kita kembangkan C. balon menggunakan cairan atau kita fiksasi internal. Habis kita masukkan 10-30 cc tergantung dari kapasitas kateternya. Kita tarik perlahan-lahan, anjurkan tarik nafas tadi Pak, tarik nafas, kita tarik pelan-pelan. Kalau udah mentok, baru kita sambungkan dengan urin bag. Setelah kita sambungkan dengan urin bag, kita fiksasi eksternal. Udah deh. Jadi jawabannya adalah D. Kalau udah mentok sampai di cabang, ya mau diapain lagi? Masa mau dimasukin lagi? Udah habis kateternya, nggak bisa ya. Jadi kita fiksasi internal dulu. Habis itu kita tarik sampai mentok, baru kita fiksasi, sambungkan urin bag dan kita fiksasi eksternal. Sudah selesai untuk malam Nes, hari ini. doakan kita lulus, Nes. Apa? Doakan kita lulus tahun ini. Amin. Amin. Kita doakan lulus Amin, semuanya. amin, amin. Lulus ya. Nah, semua yang Sama-sama ikut saling bimbel mendoakan. ini didoakan. Amin, amin. Semoga Amin. lulus semuanya. Pokoknya
Semangat terus, belajar terus. Terus kalau nganggur-nganggur, boleh di play yang ada di YouTube. Nggak harus YouTubeku, YouTube yang lain juga boleh. Itu di play. Terus nanti abis ini tak kasih SOP dibaca ya Pak ya, Bu ya. Intinya, Nars boleh kalau bisa nanti buat soal tentang shock. Oh oke, siap. Tata laksananya atau Masih penentuan banyak, diagnosa masih masih banyak banyak. manajemen keluarga sama komunitas, Nas. Masih. Nanti kita kan ada belajar lagi, Pak. Besok kita libur dulu. Kita ketemu lagi di hari, besok itu hari apa sih? Sabtu ya. Sabtu ada jadwal lagi. Pokoknya nggak bosan dengar suaraku aja. Terus yang semalam ini lagi tak mintakan materinya ke Pak Firman. Nanti kita akan ada sesi tanya, bukan tanya jawab sih ya. Bahas soal terkait gadar. Kan semalam Pak Firman jelasin apa aja? Airway breathing. Ayo, Membosankan Pak Firman. ternyata. Terlalu dalam Kak, kadang-kadang membuat kita kadang nggak ngerti gitu. Sampai kita tertusuk. Bahasanya cepat sekali. Oh gitu. Ya sudah nanti tak ulang lagi. Tidur juga di malam itu. Ngantuk. Kenapa? Ngantuk. Kurangnya terlalu cepat. Oh, Terlanjur cinta sama Nurse Cita. aduh, ngeri. Kalau Jadi yang kita lain jangan. penjelasannya detail sekali. Oh gitu. Ya sudah, besok kita ulang lagi untuk gadarnya ya. Tapi bagus. Ya memang Ya. lah. Ya memang lah Pak, orang